Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan latihan soal mata pelajaran geografi untuk kelas 12. Bisa kalian gunakan sebagai bahan persiapan untuk ujian akhir sekolah. Oke, kita masuk ke nomor 1. Untuk pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal dari ujian nasional tahun 2019, terutama untuk materi kelas 10 ya. Ini di sini ada beberapa pernyataan, terutama untuk materi litosfer ini, yaitu tentang bukti tentang teori apuan benua yang dikemukakan oleh Wagner ya, oleh Wagner di sini. Ini untuk nomor 1 ini jawabannya adalah, ingat bahwa sebenarnya menurut Wagner itu lempeng benua dan samudra terapung di atas lapisan astenosfer, memang benar ya, tetapi bukti nyatanya adalah ini. Nomor 2, terdapat kesamaan garis pantai Amerika bagian selatan, bagian timur dan Afrika bagian barat. Kemudian ras bukan, tetapi ini juga nih kesamaan fosil binatang ya, di India, Afrika Selatan, Australia, Antartika dan Amerika Selatan. Kemudian yang nampak juga ini 2 dan 5 penguatnya, ini tambahan. Selain itu juga misalkan Greenland ya, yang bergerak menuju kutub. Kemudian ada juga misalkan aktivitas patahan San Andreas, itu bukti-bukti dari teori apungan benua. Maka untuk nomor ini jawabannya adalah yang D, 2, 4, dan 5. Oke, lanjut untuk nomor 2. Ini materi tentang siklus batuan ya. Kalian perhatikan dan siklus batuan di sini ya. Ini yang ditanyakan adalah jenis batuan yang ditandai dengan huruf X ya. Ini siklus batuan dari magma, kemudian ini prosesnya adalah pembekuan menjadi batuan beku, kemudian di sini batuan sedimen, komposisi, transportasi, sedimentasi, litifikasi begitu ya. Kemudian ini batuan metamorfisme, pengaruh suhu, tekanan ya, dan proses yang lama. Kemudian di sini peleburan. Oke, di sini tanda X di sini berarti dari batuan beku menjadi batuan sedimen. Salah satu tahapan pertanda X. Jadi di perairan sungai. Kata kunci adalah sungai. Kata kunci adalah di sungai ini. Sungai ini ya, sungai. Oke, satu persatu kita kaji. Gabbro itu termasuk batuan beku, berarti salah. Granit ya juga sama. Pasir bisa ya, bisa tidak, karena batuan pasir termasuk juga batuan sedimen. Kemudian kaji yang D. Obsidian itu batuan beku juga, maka nggak mungkin. Sedangkan batu apung adalah batuan beku yang terobos oleh gas-gas ya, terapung sehingga dia terbawa. Biasanya batu ini adalah mengapung. Maka untuk di sini X ini berarti kan dekomposisi, termasuk juga batuan sedimen terutama plastik yang ada di sungai, yaitu adalah pasir, batuan beku yang terkikis oleh aliran sungai, kemudian terendap, kemudian mengeras, litifikasi, terbentuklah batuan pasir. Maka untuk nomor 2 ini jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3. Ini kalian suruh perhatikan gambar gerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini kurang lebih ada 3 kan, konvergen, divergen, dan yang ini berpapasan atau transform. Kemudian fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Di sini pertanyaannya adalah wilayah Indonesia yang terbentuk dari hasil gerakan lempeng. Lempengnya adalah transform, berpapasan ya ini. Kemudian di Indonesia adanya di mana kan gitu. Oke, kita kaji satu persatu ya. Kalau konvergen itu saling bertumbruan, artinya menyatu, itu pegunungan. Nah, maka di sini dataran tinggi Dieng kayak gitu ya. Kemudian kalau Gunung Kidul Yogyakarta itu yang poin A ini bukan hasil ini, tapi ini hasil dari eksogen, dome karst. Ini di sini karstnya, topografi karst, batuan kapur.
ini konvergen. Daerah banjir Kalimantan Selatan, daerah endapan sungai, aluvial bukan juga, tinggal Krakatau dan Palu Koro Sulawesi Tengah. Kalau Krakatau Lampung itu juga sama, konvergen. Palu Koro itu adalah transport. Kemarin ada istilah likuifaksi ya, pergeseran lempengnya saling berpas-pasan sehingga apa? Di antara takan itu tanah tersedot ke, kemudian apa fenomenanya? Tumbuhan, bangunan seakan-akan tertelan oleh tanah. Padahal apa? Pergeseran antar lempeng batasnya di sesar itu tadi ada celah sehingga menarik semua ke dalam. Contoh yang nampak di Indonesia yaitu adalah ini Palu Koro di Sulawesi Tengah, ini menghasilkan ya tadi gempa dan likuifaksi seperti itu ya. Jawabannya berarti untuk nomor ini nomor 3 adalah jawabannya D. Lanjut ke nomor 4. Kalian perhatikan pernyataan berikut ini. Terjadinya perubahan rasi bintang, terjadi pergantian musim, terjadi pergantian siang dan malam, terjadi gerak semu harian matahari, perubahan lama waktu siang dan malam. Pertanyaannya adalah dampak dari revolusi. Ingat, revolusi itu apa? Revolusi itu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari 365/4 hari kan begitu. Dampaknya apa? Nah, gitu. Kalau revolusi itu apa? Perubahan rasi bintang, musim, ya, gerak ke semu tahunan matahari, terus apalagi perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya adalah C ya, ini jawabannya C. Sedangkan yang 3 dan 4 ini adalah dampak dari rotasi bumi. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 5 ya, bentuk muka bumi yang berupa lembah yang terjadi karena adanya proses lipatan atau unfolding itu dinamakan apa? Ini di sini contohnya ini ya. Sebenarnya ini puncaknya, puncak lipatan, ini lembah lipatan. Kalau puncaknya ini disebut antiklinal, sedangkan lembahnya ini disebut sinklinal. Jadi soal ini jawabannya adalah A ya. Sedangkan horst apa Pak? Horst itu puncak dari patahan, faulting, patahan. Graben lembahnya dari patahan ya. Fault adalah patahan tadi. Lanjut nomor 6, ini tentang vulkanisme dan pengaruh terhadap kehidupan manusia ya. Di sini manfaat letusan gunung api bagi industri kimia. Industri kimia itu obat-obatan, cat ya gitu ya. Ya, industri kimia. Di sini lava, bahan baku industri pupuk kimia. Kalau lava itu kan magma yang keluar ya bercampur ya. Bisa ya, bisa tidak. Tapi ya kalau ini ya mau ngeras menjadi batuan, bahan bangunan lah kayak gitu. Belum begitu tepat ya. Kalau solvatar, bahan baku industri obat. Solvatar apa? Ya tadi material dari gunung api yang berupa gas, bisa dimanfaatkan industri obat ya, obat kulit kayak gitu ya. Fumarol juga sama, gas, bahan baku industri kerajinan. Kayaknya nggak pas kalau begini. Lahar, bahan baku industri bahan bangunan. Ya, iya, tapi kan kimia, industri kimia. Lapili, bahan baku industri cat, bukan lapilinya harusnya cat itu ya, tapi ini yang lebih tepat adalah yang ini, solvatar, bahan baku industri obat. Lanjut nomor 7 ya. Di sini wilayah Indonesia yang berpotensi gempa akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Sesuai gambar peta terdapat pada angka. Ini katanya ya.
Yang penting kalian tahu bahwa Indonesia terletak pada 3 lempeng utama dunia. Indo Australia itu yang sebelah sini, selatan Jawa, sebelah barat pantai Sumatera. Kemudian kepulauan kita tuh lebih banyak di lempeng Eurasia, ya, sampai sini Eurasia ini. Kemudian yang sini Pasifik. Maka kita potensinya gempa. Kalau begitu, wilayah Indonesia yang berpotensi gempa, pertemuan lempeng Indo Australia dengan lempeng Eurasia adalah tunjukkan pada angka 1, 2, 3, 9, 10, 11. Maka jawabannya untuk nomor 7 ini adalah E. Ya, jawabannya E. Sini 4-nya yang salah. Gitu. Lanjut ke nomor 8. Lapisan atmosfer di sini ya. Oke, di sini tanyakan lapisan atmosfer beserta karakteristiknya atau fungsinya. Di sini ya, lapisan ini yang diberi tanda X ini. Nah, fungsi untuk apa? Oke, mengingatnya begini. Kurang lebih ada 5 lapisan: troposfer yang ini, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Troposfer cuaca dan iklim, stratosfer itu yang ini yang pertama adalah O3 ozon ya, sebagai pelindung ultraviolet, radiasi ultraviolet. Ini mesosfer di sini sebagai pelindung dari hujan meteor, payung dari hujan meteor. Termosfer, ionosfer di sini ionisasi dimanfaatkan manusia untuk gelombang radio telekomunikasi. Eksosfer di sini biasanya gravitasi sudah turun, kebanyakan untuk orbit dari satelit buatan. Maka jawabannya untuk ini adalah ini D ya. Lanjut nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Mengikuti perubahan daerah konvergensi, daerah pertemuan. Tuan apa? Ya awan biasanya. Biasanya terjadi pada tengah hari dan tegak lurus. Tegak lurus maksudnya di atas. Jadi siang hari di lereng gunung disebabkan pertemuan angin barat dan angin timur. Pertanyaannya adalah karakteristik hujan konveksi terdapat pada angka apa saja? Hujan konveksi ya. Oke, hujan konveksi itu hujan yang diakibatkan naiknya massa udara akibat apa? Pemanasan. Biasanya di daerah-daerah tropis, terjadi di siang hari dan di lautan. Jadi ini jawabannya adalah 1. Perubahan daerah konvergensi. Konvergensi pertemuan tadi, pertemuan awan-awan berkumpul ya, biasanya di siang hari. Kemudian di siang hari tegak lurus ya, tengah hari posisi tengah hari. Lokasi wilayah trof jadi 1, 2, 3. Untuk ini jawabannya adalah A. Kenapa Pak yang 3, yang 4 salah? Kalau yang terjadi siang hari di lereng gunung kata kuncinya lereng gunung, ini adalah hujan orografis. Kalau disebabkan pertemuan angin barat dan angin timur, ini bukan hujan konveksi, tapi ini hujan yang bisa jadi yang terjadi angin timur dan barat jadi di mana? Daerah sedang ke daerah kutub. Jadi bukan itu ya, karena hujan konveksi terjadi di daerah tropis. Jadi ini jawabannya adalah A. Nomor 10. Di sini apa ya, pemanfaatan ataupun dampak dari aerodinamika atmosfer terhadap kehidupan manusia. Ini iklim ya. Ciri iklim, musim kemarau lebih panjang, jadi kemaraunya lebih panjang. Kemudian suhu udara panas, kemudian vegetasi sabana. Apa itu sabana? Sabana adalah padang rumput yang diselilingi oleh semak belukar ataupun pohon-pohon perdu. Pertanyaan adalah jenis aktivitas penduduk yang paling cocok di wilayah yang sesuai ciri tersebut adalah apa? Peternakan hewan besar itu apa? Bisa sapi, kerbau, kuda besar. Pertanian padi, perkebunan karet, perikanan darat, tawar ya, dan perdagangan. Ini sebenarnya semudah sih. Kata kuncinya adalah di sabana. Padang rumput. Padang rumput dimanfaatkan untuk apa? Peternakan hewan besar. Maka ini jawabannya. Nah, ini yang banyak kalau di Indonesia di Kepulauan Nusa Tenggara.
Lanjut nomor 11. Di sini siklus hidrologi, siklus air ya. Di sini juga proses yang terjadi pada angka 1. Angka 1 mana? Ini ya. Juga angka 1, ini 1. Ini 1, ini 1. Cuma prosesnya apa kan gitu. Sebenarnya kalau siklus hidrologi itu adalah siklus air ya. Jadi siklus air di muka bumi sehingga volume air itu tetap jalanan air yang berubah bentuk kembali ke semula. Oke, tapi dengan energi yang pertama adalah sinar matahari. 1 itu di sini evaporasi, penguapan tubuh air ya, bisa lautan, bisa danau, sungai, empang, ataupun yang rawa juga bisa kayak gitu. Kemudian 2 ini pembentukan awan lah, akumulasi dari uap air di udara, akumulasinya awan, kondensasi. Kalau 3 ini penguapan dari tumbuhan, namanya transpirasi ya. Kemudian 4 jatuhnya massa air dari udara, itu adalah presipitasi hujan. 5 itu adalah pergerakan air di permukaan, namanya runoff. Kalau 6 itu air yang masuk ke dalam tanah, infiltrasi. Yang 7 adalah pergerakan air di dalam tanah, namanya perkolasi dari groundwater. Ya udah. Nomor 1 jawabannya adalah evaporasi dari air laut dan surut, penguapan. Nomor 12, pola aliran sungai yang terdapat pada zona patahan dengan aliran membentuk sudut siku-siku antara induk dan anak sungainya disebut pola apa ini? Daerah patahan ya, rektangular, dendritik, pinate, radial sentrifugal ataupun radial sentripetal. Oke, penjelasannya seperti ini. Ini jawabannya adalah rektangular ya, siku-siku itu rektangular di daerah patahan. Kemudian kalau dendritik di daerah mana Pak? Ini daerah dataran rendah ataupun yang memiliki struktur batuannya mungkin karena daerah dataran rendah, daerah pantai gitu ya, dataran rendah. Kemudian pinate itu kayak menyirip, daerah-daerah terjal misalnya. Radial itu ada 2, sentrifugal dan sentripetal. Kalau sentrifugal itu dari pusat menuju segala arah, kalau sentripetal segala arah menuju satu titik. Kalau ini biasanya dari kawah gunung berapi ya, bekas kawah gunung berapi, kemudian menuruni lereng gitu segala arah. Kalau yang ini di daerah cekungan, basin ya gitu ya. Jadi dari segala arah masuk ke satu titik, biasanya bisa berkumpul di danau kayaknya. Nomor 13 yaitu tentang arus laut ya. Di sini kuncinya apa? Arus Labrador dapat mengaruhi daerah yang dilaluinya, yaitu apa? Yang penting kalian tahu bahwa arus Labrador itu arus yang berasal dari kutub utara menuju ke Samudra Atlantik ya, melewati di pesisir sebelah timur Kanada. Kemudian sifatnya bagaimana? Arus Labrador ini sifat suhunya dingin ya, karena dari daerah kutub, dari kutub. Jadi pengaruhnya apa? Ya ini mendinginkan pesisir timur Kanada karena memanaskan, menghangatkan, memunculkan gunung es di Samudra Atlantik. Ini terjadi kalau ini mah yang dari kutub menuju ke perairan di Greenland juga memang iya, tapi kadang iya kadang tidak ini. Tapi yang jelas adalah karena Labrador arusnya dingin, selalu mengalir sepanjang tahun dari mana? Kutub utara ke Samudra Atlantik melewati sebelah timurnya, pesisir timur Kanada. Nomor 14. Sini wilayah Pulau Jawa bagian utara ya, merupakan dataran hasil lumpur yang dibawa oleh aliran sungai yang tergolong jenis tanah aluvial ya. Sebenarnya pantai utara Jawa itu daerah-daerah sedimen karena hampir semua sih sungai besar di Pulau Jawa, terutama dari Jawa, di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sungai-sungai besarnya bermuara ke laut sebelah utara, Laut Jawa. Maka daerah sedimen, tanah aluvial itu endapan dari sungai, biasanya sifatnya adalah tanah subur dan banyak dimanfaatkan
Untuk apa? Paling bagus untuk lahan pertanian sebenarnya. Maka di sini pernyataan yang cocok yang pas adalah tanah tidak subur berarti salah. Lahan yang dipakai untuk tambak bisa tanah produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Lahan yang sesuai untuk reklamasi dan pemukiman kurang pas. Lahan, nah ini jawabannya adalah apa? Jenis tanah berupa tanah ini lahan. Jadi jawabannya tanah produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk apa? Tambak. Untuk apa lagi? Untuk pertanian. Ini untuk pertanian ini paling bagus sepertinya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolahnya kelas 12 ya, terutama ini materi-materi untuk yang kelas 10, dinamika litosfer, atmosfer dan hidrosfer, stratosfer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.